Perkembangan iptek yang pertama sebelum zaman Yunani kuno. Sebelum zaman Yunani kuno di Mesir, Mesopotamia, India, dan Cina terkenal dengan pusat peradaban dan perkembangannya kegiatan-kegiatan ilmiah. Salah satunya di Mesir, sudah mengenal ilmu bangunan kuno, arsitektur kuno, dan budaya menulis menggunakan batu. Yang kedua adalah zaman Yunani kuno, sekitar abad ke-6 sampai ke-4 sebelum Masehi. Pada zaman ini, faktor mitologi kesusastraan sangat berpengaruh untuk mulai mengerti dan mempersiapkan munculnya pemikiran ilmiah. Ilmu pengetahuan mendapat bentuk dan corak yang benar-benar ilmiah. Munculnya pemikiran yang mendiskusikan asal-usul, evolusi alam, semesta, bentuk dan zat-zatnya serta strukturnya. Yang ketiga adalah zaman Kekaisaran Romawi, abad ke-4 sebelum Masehi sampai 5 Masehi. Pada zaman ini, orang-orang Romawi lebih tertarik pada ilmu-ilmu bangunan, seni, dan sastra dibandingkan dengan ilmu pengetahuan. 4. Abad Pertengahan sampai sekarang. Di awal abad pertengahan, perkembangan ilmu pengetahuan sedikit sekali. Lalu, ilmu pengetahuan baru berkembang pesat dengan munculnya zaman Renaissance dan abad pemikiran yang mulai abad ke-16. Pada awal abad 16, sekarang abad 20, ilmu pengetahuan telah berkembang dengan berbagai cabang ilmu. Ilmu muncul beraneka ragam dan cabang ilmu pengetahuan semakin kompleks. Pembahasan yang kedua mengenai perkembangan teknologi menurut Liza and Dede. Yang pertama, zaman prasejarah. Pada zaman ini, manusia belum mengenal tulisan. Pada zaman ini, penemuan teknologinya yaitu alat batu dan api. Batu dimanfaatkan manusia untuk mempermudah kehidupannya. Zaman yang kedua adalah zaman kuno atau setelah prasejarah. Pada zaman ini, peradaban manusia berkembang pesat. Contohnya, peradaban Mesir kuno yang dikenal dengan piramidanya dan teknik bedah plastik. Manusia sudah mengenal tulisan dan membuat teknologi seperti kapal dan bangunan. Zaman yang ketiga adalah zaman pertengahan, abad ke-5 sampai 15 Masehi. Pada zaman ini, kesenian-kesenian banyak yang muncul, penjelajah mulai umum, penemuan kompas, rumus matematika, dan teori-teori fisika. Zaman keempat adalah zaman era revolusi industri. Pada era revolusi industri, banyak ditemukan teknologi berupa mesin-mesin yang mempunyai kemampuan untuk produksi massal. Perkembangan teknologi ini telah merubah kehidupan manusia. Abad yang kelima yaitu abad ke-20 sampai sekarang. Perkembangan teknologi yang pesat, contohnya menciptakan mobil dan aplikasi. Pada era globalisasi ini, ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek berkembang semakin pesat. Perkembangan iptek menjadi fokus utama bagi negara maju dan berkembang. Hidayah 2012, karena pada perkembangannya iptek mempermudah kehidupan masyarakat. Kemajuan iptek ditandai dengan adanya persaingan antar bangsa yang meningkat, sehingga untuk kemajuan iptek sebuah bangsa memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten. Pengaruh positif kemajuan iptek. Yang pertama yaitu di bidang politik. 1. Di bidang politik internasional juga terdapat kecenderungan tumbuh regionalisme. Kemajuan di bidang teknologi komunikasi telah menghasilkan kesadaran regionalisme. Ditambah dengan kemajuan di bidang teknologi transportasi telah menyebabkan peningkatannya kesadaran tersebut. Kesadaran itu akan terwujud dalam bidang kerjasama ekonomi, sehingga regionalisme akan melahirkan kekuatan ekonomi baru. Yang kedua adalah timbul kelas menengah baru. Pertumbuhan teknologi dan ekonomi di kawasan ini akan mendorong munculnya kelas menengah baru. Kemampuan, keterampilan, serta gaya hidup mereka sudah tidak banyak berbeda dengan kelas menengah di negara-negara barat. Dapat diramalkan, kelas menengah baru ini akan menjadi pelopor untuk menuntut kebebasan politik dan kebebasan berpendapat yang lebih besar. Dampak positif yang ketiga di bidang politik yaitu proses regeneralisasi kepemimpinan sudah jarang, sehingga peralihan generalisasi kepemimpinan ini akan berdampak dalam gaya yang substansi politik yang diterapkan. Nafas kebebasan dan persamaan semakin kental. Selanjutnya dalam bidang sosial dan budaya yaitu 1. Mudahnya berkomunikasi dengan orang-orang yang berjarak jauh. Yang kedua, waktu dan biaya lebih efisien. Yang ketiga, mempermudah mencari informasi yang ingin diketahui serta menambah wawasan dan pengetahuan.
persaingan. Yang keempat, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Yang kelima, informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Dalam bidang ekonomi yaitu satu, produktivitas dalam dunia industri semakin meningkat. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi industri maupun aspek jenis produksi. Yang kedua, persaingan dalam dunia kerja, sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Yang keempat, semakin maraknya penggunaan TIK akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Yang kelima, bisnis yang berbasis TIK dapat mempermudah transaksi-transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan. Yang keenam, dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu dalam bidang teknologi informasi yaitu satu, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone. Yang ketiga, kita mendapatkan layanan bank yang dengan sangat mudah. Terima kasih kepada Mbak Ayu yang sudah menjelaskan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan dari bidang ideologi apa saja dampak positifnya. Yang pertama, dapat mencontoh tekad suatu negara lain dalam menentukan arah dan tujuan cita-cita suatu bangsa. Yang kedua, untuk meningkatkan pembangunan negara. Dan yang ketiga, untuk penduduknya bersifat supel dan memiliki integritas yang tinggi. Selanjutnya dari bidang mental, ada 4. Yang pertama, individu akan merasa lebih senang karena mencari informasi lebih mudah dilakukan. Yang kedua, individu akan lebih percaya diri karena bisa mengapresiasikan perasaannya melalui postingan atau tulisan. Dan yang ketiga, individu akan lebih terbuka terhadap perubahan karena mengikuti perubahan arus informasi dari internet. Yang terakhir, individu akan lebih aktif serta memiliki jaringan yang luas karena dengan teknologi yang sekarang ini memungkinkan seseorang berinteraksi dengan orang lain baik dalam negeri maupun luar negeri. Lalu saya akan menjelaskan pengaruh negatif kemajuan iptek. Yang pertama ada di dalam bidang politik. Ada 3. Yang pertama, penggunaan persenjataan tinggi canggih untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan dan kekayaan. Yang kedua, terorisme akan semakin merajalela. Dan yang ketiga, kurangnya privasi suatu negara akibat kerahasiaan yang tidak terjamin dengan semakin canggihnya alat-alat pendeteksi. Lalu dalam bidang sosial dan budaya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dampak negatif yang selanjutnya yaitu dalam bidang sosial dan budaya. Yang pertama, manusia menjadi malas, kurangnya interaksi langsung antara manusia karena mereka lebih senang mengutarakan pembicaraan melalui dunia maya atau jejaring sosial. Yang kedua, maraknya perilaku menyimpang yang terjadi di kalangan masyarakat pada umumnya dan khususnya pada remaja. Yang ketiga, dapat merubah budaya yang telah ada karena perkembangan iptek yang cukup pesat. Yang keempat, kehilangan jati diri manusia yang ada di negara dan hilangnya semangat nasionalisme. Yang kelima, timbulnya kejahatan publik dan budaya yang ada bisa diklaim oleh negara lain. Dampak negatif selanjutnya yaitu bidang ekonomi. Yang pertama, adanya aksi tipu menipu dalam proses jual beli online yang dapat merugikan beberapa pihak dengan jaringan yang tersedia seperti yang terdapat pada beberapa situs yang menyediakan perjudian secara online. Para penjudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya.
Resistensi membeli secara online bagi orang awam yang belum pernah berinteraksi secara online akan merasa janggal ketika harus berinteraksi secara online karena mereka belum lagi memiliki ketakutan bila pembayaran tak terkirim atau tak diterima oleh penjual, ataupun barang tak dikirim oleh penjual, bahkan barang dikirim tetapi tak diterima oleh penerima. Yang kedua, sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Yang ketiga, terjadi pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Dampak negatif perkembangan iptek dalam bidang teknologi informasi. 1. Individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik. 2. Meningkatnya penipuan dan juga kejahatan cyber. 3. Fitnah dan juga pencemaran nama baik menyebar secara luas. 4. Mengabaikan tugas dan juga pekerjaan, serta membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. 5. Menurunnya prestasi belajar dan juga kemampuan bekerja seseorang. Dampak negatif perkembangan iptek dalam bidang ideologi. 1. Menyebabkan keterpurukan bagi negara-negara lain yang tidak bisa menyeimbangkan arus globalisasi, dan justru negara-negara maju tersebut melakukan eksploitasi untuk menyebarkan ajaran ideologi kapitalisme dan liberalisme. 2. Adanya prinsip pasar bebas dalam ideologi yang represif. 3. Setiap negara akan terjadi akulturasi terhadap negara lain. Dampak negatif perkembangan iptek dalam bidang mental. 1. Individu lebih tertutup atau kurang pergaulan. Karena dengan adanya teknologi yang berkembang, maka individu tidak harus untuk keluar rumah untuk mencari informasi. 2. Individu menjadi cepat bosan terhadap sesuatu. Karena teknologi sekarang ini penuh dengan perubahan yang begitu cepat, sehingga kalau tidak berinovasi, maka kalah dengan saingan lain yang teknologinya lebih canggih. 3. Individu menjadi tidak percaya diri karena mereka tidak berinteraksi langsung di lapangan, sebab teknologi memudahkan segalanya. 4. Individu menjadi lebih ketergantungan karena selama ini ia mendapat sesuatu dengan mudah.